عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود. Salawat dan salam kita sanjungkan ke halimaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua satu umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumul kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahibati ajmain, khususan laki Haji Ahmad Hidayat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belakangan saya sering mendengar orang yang bertanya, kenapa umat Islam Indonesia, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama, masih saja mengadakan peringatan-peringatan. Maulid Nabi peringatan, Isra Mi'raj peringatan, Nuzulul Quran peringatan, Tahun Baru Hijriah peringatan. Bahkan hari-hari kebangsaan, warga NU dikenal sebagai warga Indonesia yang paling rajin dan semangat mengadakan peringatan. Betul? 17 Agustus peringatan, 28 Oktober, 10 November, 25 Desember. Bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada. Di bungkus rokok ada tulisan peringatan merokok membunuhmu. Cuman yang mengherankan, tiap hari Pak RT bakarin rokok, tiap hari Pak RT ngisepin rokok, tiap hari Pak RT matiin rokok. Rokoknya sudah pada mati, Pak RT-nya enggak mati-mati. Berarti peringatan di rokok itu hoak. Itu sebabnya Nahdlatul Ulama, gudangnya ulama, tidak mengharamkan rokok. Itu sebabnya Majelis Ulama Indonesia, tempat kumpulnya macam-macam merek ulama, tidak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok saudara kita Muhammadiyah, Wahabi, Salafi, HTI. Tidak apa-apa, itu soal perbedaan pendapat. Prinsipnya orang beda pendapat, doyan rokok terus ngisep rokok, yang nggak doyan rokok nggak usah makan. Tapi Muhammadiyah walaupun fatwanya mengharamkan rokok, mantan ketua umumnya Din Samsudin, betul apa tidak? Kenapa umat Islam mengadakan peringatan-peringatan? Kita sederhanakan, yang namanya peringatan itu asal katanya ingat ditambah awalan per dan akhiran an, jadi peringatan. Ada dua kesebelasan yang sedang tanding, ramai kedengaran dari kejauhan, orang bertanya, di dalam ada apa? Di dalam sedang ada Di satu rumah sedang terjadi cekcok antara suami istri, kedengaran piring terbang, sendok layang, pintu ditendang, bininya menangis mengerang-ngerang. Ditanya sama orang, di dalam apa yang terjadi sayang? Di dalam rumahku sedang terjadi
Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada orang yang punya ingatan. Jadi kalau malam ini Al Hasan mengadakan peringatan, berarti yang datang semuanya masih punya. Makanya kalau ada orang yang anti peringatan, bilang haram peringatan, musyrik peringatan, bid'ah peringatan, nggak usah dilawan, maklum orang itu orang sudah hilang. Tapi kalau panitia tidak nyiapkan air jeruk, berarti ada yang kurang, artinya panitia kurang. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi ngan kopina. Wah, herang aing mah. Bisa makan dengan ikan cupang aing mah. Ah, ini juga kopi dingin lah. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita mencintai Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena kita ingin menjadi orang yang nikmat dalam beragama Islam. Kenapa? Rasul mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ana telung perkara sapa wong kang anduweni telung perkara iku ing dalem awake dhewe, maka wong iku bakal ngrasake legine iman. Paham enggak? Ngerti apa ora? Itu ngomong ora. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayat tilu perkara si saha jelema ngabogaan tilu perkara eta dina dinina, maka jelema eta bakal ngerasakeun amisna iman. Ngerti? Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya terdapat 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan. Manis iman itu kalau baca Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Betul? Kalau saya tanya ibu-ibu di Jakarta, mana yang lebih baik, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka serempak menjawab, baca Quran lebih baik daripada ngomongin orang. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik, perasaan gurihan ngomongin orang ya. Dan kalau saya paksa saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih lancar, lebih fasih, lebih ramai di pengajian-pengajian? Orang yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Mereka diam saja, bahasa tidak bicara walaupun satu kata. Tapi sampai membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada baca Quran. Kenapa? Sebab ibu-ibu di Jakarta kalau suruh baca Quran tidak tahu tajwidnya, pada idharnya, idghamnya, ifa, iklab dan mad qasornya. Tapi kalau suruh ngomongin orang, lancar semua, fasih semua, bisa murotal, pisan, nggak ada wakofnya sama sekali. Itu ibu-ibu di Jakarta. Ini teh Karawang ya? Apa namanya? Oh, Cikampek. Kalau Cikampek saya punya teman musabaqah tingkat nasional dulu. Siapa? Cucu Zubaidah. Tapi saya bukan kori, saya mah Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Itu mah ibu-ibu di Jakarta. Kalau ibu-ibu Cikampek mah insya Allah lain, ajangannya banyak, kiainya banyak, ustadznya banyak, aparatnya rajin ngaji semuanya. Insya Allah ibu-ibu di Cikampek mah beda dengan di Jakarta. Alhamdulillah lebih parah cek zaman. Kenapa baca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Kenapa salat malam tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Belum manis iman. Lantas bagaimana supaya saya merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kalau ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, cintai Allah. Kalau ingin mencintai Allah bagaimana? Mencintai Rasul bagaimana? Syarat mutlak kalau orang ingin nikmat ibadah harus mencintai Allah dan Rasulnya. Lebih cinta daripada selain keduanya. Allah tidak melarang seseorang cinta kepada istrinya, bisa jadi hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Allah tidak melarang seorang istri cinta suaminya, mungkin hasil jebakan tetangga dengan nasibnya.
Allah tidak melarang seseorang cinta anaknya, hartanya, jabatan dan kedudukannya. Yang Allah larang adalah jika seseorang mencintai istrinya, cinta suaminya, cinta anaknya, harta, jabatan dan kedudukannya lebih tinggi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah tidak melarang kita cinta anak, istri, suami, harta, benda, jabatan, kedudukan? Sebab memang Allah sendiri yang telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Bu, ini ibu-ibu apa kelinci? Bu, di hati ibu ada rasa cinta? Baik sekali cintanya. Di hati bapak ada rasa cinta? Wah, masih tinggi, insya Allah tambah bini. Ada rasa cinta? Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci, takkan hilang sampai datang. Oh, takkan hilang sampai datang. Renung. Allahumma shalli wa sallim. Kenapa Allah ciptakan rasa cinta dalam diri kita? Supaya kehidupan ini menjadi indah. Sebab apa? Hidup tanpa cinta, hai begitu. Aduh. Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Ada dalam sebuah keterangan, man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Siapa yang dibukakan man sapa wonge futiha kang den bukakan lahu kadue siman apa babu dzikrillah, lawang zikir marang Gusti Allah, faqad futiha moko teman-teman wis den buka lahu kadue siman apa babu mahabbatillah, lawang yang tresna marang Gusti. Man sing saha jelema futiha anu geus dibuka lahu kadue siman naon babu dzikrillah panto dikir ka Allah, faqad futiha maka teman-teman geus dibuka lahu kadue siman naon babu mahabbatillah, lawang cinta ka Gusti. Jadi kuncinya kalau ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Ingin manis iman, cintai Allah. Ingin mencintai Allah, banyak zikir kepada. Zikir yang mana? Silahkan pilih. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar itu zikir yang kedengaran suaranya karena menggunakan kekuatan lisannya. Apa zikir khafi? Zikir khafi tidak ada suara tapi ada rasanya. Ada jahar, ada khafi. Ayat dahar, ayat itu. Jahar mah kedengaran piringna, kedengaran celana. Kopi mah eueuh suruput yang karasa ka jerona gitu. Jahar jeung kopi. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah malam ini Al Hasan berzikir alhamdulillah. Alhamdulillah. Indah. Ini sebenarnya ikan-ikan juga ikut berzikir kan pada apa sok gerak hancur belum butuh tiris no cirikan. Percaya masuk ngucruwennya. Sebab Rasul pernah mengatakan innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna tanadahu halumu ila hajatikum fa ya'ufuna bi ajnihatihim. Sesungguhnya Allah punya banser, Allah punya satpol PP, Allah punya polisi, Allah punya tentara dari kalangan malaikat yang sangat banyak jumlahnya, yang tugasnya setiap saat mencari-cari majelis zikir. Malam ini yang kumpul di sini mungkin tidak sampai 10.000 orang, tapi malaikat-malaikat Allah bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, bisa jadi jutaan malaikat kumpul bersama dengan kita semuanya. Allahumma amin. Apa yang mereka lakukan? Yaltamisuna majalisa zikri, mereka mencari-cari majelis zikir.
Ketika ada orang yang baca Quran, mereka tenang mendengarkan. Saat ada orang yang berzikir, mereka ikut zikiran. Ketika ada orang yang baca salawat, mereka ikut salawatan. Dan saat nanti ditutup dengan doa, insya Allah mereka mengaminkan doa-doa kita semuanya. Allahumma. Maka jangan khawatir dan yakinlah semua hamba Allah yang berada di tempat ini, insya Allah doanya diijabah dan semua urusannya beres. Kenapa? Karena malaikat ikut menjadi tim sukses. Ini kata Nabi, wa yahufunahum bi ajnihatihim, mereka menghamparkan sayap kepada mereka dan sayapnya terhampar sampai ke langit sambil berkata, halumu ila hajatikum, wis panjaluk apa kau ngomong bae mare nyonong kene aja beti-beti aja wirang-wirang ku tak takkan mari gusar bahwa dikan kau nyakan kabeh apa kata kowe. Ngerti apa ora? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit, halumu ila hajatikum, perkara kita anjeun hareupeun aing kayak ku aing bajakeun kalau hayang naon sia tong era-era bakal bikin ku alon ka hayang anjeun ayeuna di tempat ieu tong era-era tong sieun-sieun sia. Ngerti? Silahkan kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan di tempat ini, kami akan sampaikan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma. Semuanya diijabah dan sukses karena malaikat jadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Ada tim sukses caleg, kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal malah set. Kenapa stres? Dikerjain sama tim sukses. Kenapa dikerjain sama tim sukses? Waktu jalan yang pertama, Masya Allah, ada orang hajatan dia kondangan, orang meriang dia ngasih bantuan, orang mati ngantar ke kuburan, pengajian pasti datang ngasih sumbangan. Begitu sudah jadi anggota DPR, boro-boro datang ke pengajian, boro-boro ngasih sumbangan orang yang kematian, boro-boro ngantar ke kuburan, diundang haul gitu nongol-nongol, dia muncul-muncul. Makanya yuk para tokoh masyarakat, wakil rakyat yang datang malam ini, kita doakan mudah-mudahan panjang umur. Sedangkan mereka yang datang cuma musim kampanye doang, kita doakan mudah-mudahan pada cepat mari mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Jika melewati siapa kamu sekalian di biryadil jannah, di taman surga, farta'u, mampirlah kamu. Kalau kamu melewati taman surga tong ngaliwat bae eureun geus sia. Wa mariyatul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku zikri, riungan zikir. Masya Allah, tempat ini cek Kanjeng Nabi, ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu yang di samping makam Rasulullah. Bukan. Beliau sendiri yang mengatakan, di mana saja ada orang yang membaca Al-Quran, di mana saja ada orang zikiran, di mana saja ada orang selawatan, di mana saja ada orang bicara agama Allah, di Madinah kah dia, di Mekah kah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di Cikampek ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ini kelihatannya kolam ikan, tapi di hadapan Allah karena pengajian ini sama dengan telaga Kausar ini. Makanya ngambil ikannya gratis. Kira-kira kalau jamaah turun pengajian ngambil ikan boleh nggak Kiai? Sok abek we lah sia. Hamba Allah yang dimuliakan. Mungkin di antara ibu-ibu yang datang malam ini ada yang umurnya 60 tahun ke atas, ada apa tidak? Bu, ada apa tidak? Kita melihat dia sebagai orang tua, tapi sebenarnya dia adalah nenek-nenek. Karena beliau berada di majelis zikir, di hadapan Allah bukan nenek-nenek lagi. Mereka adalah bidadari surga. Allahumma. Bidadari surga yang sebentar lagi masuk surga. Amin.
Walaupun Raudhah yang berada di Karawang, di Cikampek ini adalah Dewan Pimpinan Cabang, sebab Dewan Pimpinan Pusat maker demo kan sih. Sebab Dewan Pimpinan Pusatnya ada di Medina. Tapi walaupun yang ada di Al Hasan ini cuma Dewan Pimpinan Cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga, amin. Karena ini adalah Raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Anak-anak kecil walaupun tinggi-tinggi curili, remaja aja betah walaupun datang dengan pacarnya, orang tuanya betah, kiainya betah, polisinya betah, bahkan malaikat-malaikat Allah semuanya betah di tempat ini. Kenapa? Karena ini ada Raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanya setan. Kenapa? Yang namanya setan kalau ada orang yang baca Quran pasti kebakaran. Yang namanya setan kalau ada orang yang zikir pasti akan kepanasan. Yang namanya setan kalau ada orang sholawat pasti kelojotan. Yang namanya setan kalau ada orang yang baca doa masih kabur pergi entah kemana jalan. Makanya kalau besok selesai sholat berjamaah, imamnya ngajak zikir berjamaah, imamnya ngajak doa berjamaah, ada yang minggat duluan tidak ada urusan, berarti jamaah tadi kesurupan. Tapi kalau ada ibu-ibu yang pengajian kipas-kipasan, berarti orang itu sudah kerasukan. Dan kalau nanti ada ibu-ibu yang pulang duluan gendong anak, berarti yang digendong tuh anak. Malaikat lapor kepada Allah, dari manakah? Dari Cikampek ya Allah. Cikampeknya di manakah? Di pesantren Al Hasan. Acara apakah? Maulid Nabi dan haul Mama Ajengan Ki Haji Ahmad Hidayat. Oh, yang kalau pengajian suka lewat kereta api itu ya Kat? Betul ya Allah. Siapa yang datang Kat? Masya Allah, hamba-hambamu semuanya datang ya Allah, mulai anak kecil celincing catu dahareun. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Al Hasan semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula. Kurang kompak. Subhanallah apa yang mereka minta wahai malaikatku. Ya Allah, hamba-hambamu di Al Hasan minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku. Ya Allah, hamba-hambamu di Al Hasan minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku. Ya Allah, hamba-hambamu minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang Cikampek ada potongan masuk surga? Tidak ada ya Allah. Dari mana kamu tahu mereka tidak patut masuk surga? Dari cara duduknya emak-emak.
Danya hunjar, emok, nagok. Ada yang ngatain bocah kelihatan sama kiai. Bahkan di belakang kami, ya Allah, kami lihat mereka ada yang sibuk masukin kue kantong geresek. Adakah mereka melihat surga, wahai malaikatku, sampai mereka jejeritan minta masuk surga? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti mereka akan histeris menjerit-jerit minta dimasukkan ke dalam surga. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksian ku anjeun kabeh eta jelema nu ngarumpul di alasan geus dihampura kabeh dosa-dosanaku kami. Indah apa indah? Indah apa indah? Indah apa indah? Kumpul seperti indah, ini seperti ini indah. Ada yang bilang bid. Maulid yang begini indah, ada yang bilang bid. Juri tes ya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hamba yang dimuliakan. Duduk kita di tempat ini bukan cuma dapat makanan, tapi paling tidak minimal kita pulang ke rumah bersih dosa kita semuanya. Allahumma. Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita menganggap kecil dengan zikir, menganggap enteng dengan doa dan wirid. Tidak. Seluruh nabi-nabi, para rasul-rasul Allah, orang-orang soleh, para wali-wali Allah, ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan rintangan, ujian, godaan dan cobaan, mereka senantiasa berzikir kepada Allah, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kanjeng Nabi Adam dan Hawa pengantin baru, kurang apa enaknya, punya kebun yang luas, rumah yang megah, senangan yang mewah, rezeki mambrah, bumi subur sarwati nandur, kemah ripah lo cinawi, ayam tentrem kertor harjo, lubak libuk lo bolebokeun, bro di juru bro di pantong layah di tengah. Artinya apa? Bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah. Artinya apa? Orok mencret. Dan orang Sunda masalah melulu pak. Pondok nyogok panjang. Masa ada yang pondok nyogok? Kalau nyogok pasti pakai yang, kalau kacugak pakai yang, memang ada yang kacugak pakai pagar. Orang Sunda modal liar tuh. Adam dan Hawa sedang menikmati setelah dia mengalahkan lawan politiknya, dilantiklah di dalam surga. Pesan Allah dua. Yang pertama, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga. Silahkan kamu nikmati semua yang tersedia, tapi satu pohon ini jangan kamu dekati. Ini walaupun dekat dengan daerahmu, walaupun satu kelurahan dengan kamu, jangan deketin, apalagi di pagar kayak pik dua. Jangan dekati pohon ini, kamu zalim. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini setan ini adalah musuh kamu, rival kamu yang sudah kalah dengan kamu dalam pilihan lurah kemarin. Hati-hati. Yang sudah kalah dalam pemilu dengan kamu, hati-hati. Apapun yang diinginkan pasti kejatuhan kamu. Jangan deketin dia, jangan ngobrol dengan dia, jangan terima usulan dia, dan jangan koalisi dengan dia, pasti eleh. Tahu-tahu setan datang silaturahmi. Lu memangnya datang setan suka silaturahmi? Setan itu makhluk paling rajin silaturahmi, terutama musim pilkada sama pilpres. Dan kamu dapat ayat ya Dam? Iya. Ayatnya wala taqraba ya? Iya. Kok setan kamu tahu dari mana? YouTube aing mah. Setan juga belajar agama, belajarnya dari YouTube, nggak mau gerak atur kutub. Ngajinya sama postingan, nggak mau sama ajengan. Yang ditenteng WhatsApp, nggak pernah bawa mushaf. Kamu tahu maksudnya dan tahu apa? Aku nggak boleh dekat pohon ini, lain dan nggak begitu.
Lu aku ngaji di Lirboyo seperti itu, Tembuirang seperti itu, Ploso seperti itu, Al Hasan seperti itu, Al Furqon seperti itu, WHR apa nih juga seperti itu, Cipasung juga seperti itu. Yang kamu baca itu apa? Itu tafsir jalan lain. Lah kamu baca apa kok beda dengan aku? Aku punya tafsir jalan lain. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kamu jadi malaikat dan kekal dalam surga, tidak akan ada pemakzulan dan tidak akan ada impeachment, dijamin melalui demosia. Lah dengan aing makasihan lu juga waktu jalan pertama mau ngaspal jalan ini sampai sekarang juga anggar bae jalan teh pegiat kene. Karena tidak dipercaya setan sumpah. Memang tim sukses suka susumpahan. Yes. Allahu Akbar. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah padamu wahai Adam dan Hawa, aku mah cuma penasehat saja. Mendaftarkan diri pun jadi penasehat presiden, coba tak. Makanya nyebutnya bukan one team press, tapi apa? Depresi, Dewan Pertimbangan Presiden. Gitu. Karena setannya sumpah goncang hati Adam, goyang jiwa Adam, akhirnya percaya makan buah larangan. Bu, yang makan duluan Adam apa bininya? Ayo, yang makan buah larangan pertama Adam apa istrinya? Istrinya, mana buktinya? Lakinya baru sampai di lehernya, Adam sudah sampai dadanya. Ada ibu mau protes, enggak, yang benar lakinya, mana buktinya? No, udah di bawah 2 biji. Saya tanya ibu-ibu, yang dimakan itu buah apa biji? Ayo, yang dimakan buah apa biji? Yang di atas buah apa biji? Yang di bawah buah apa biji? Berarti yang dimakan di atas atau di bawah? Yang dimakan itu buah, makanya bininya duluan. Kalau biji mau buat ditanam, makanya ada akarnya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan. Jatuhlah mereka ke bumi, ruginya 3. Yang pertama, badatlahuma sawatuhuma, krisis sandang. Yang kedua, pada kopil ardi musakarwa tahun lahin, krisis ekonomi, krisis pangan. Yang ketiga, desintegrasi rumah tangga. Adam berpisah, hancur rumah tangganya, berantakan rumah tangganya, konon sampai 300 tahun lamanya. Adam jatuhnya di India, Hawa jatuhnya di Jeddah. Bu, celi apa? Tanu kata. Bu, kalau ibu kehilangan suami sedih apa enggak? Sekarang saya tanya bapak-bapak, kalau bapak kehilangan bini sedih apa tidak? Dia juga udah tahu, kata dia apa? Bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan? Aku masih ada, kau sudah siap pemain cadangan. Asal malam datang, suami yang kehilangan bini ngelamun, kleng deng dek buah kopi, ken anu dewek ulah pati diheureyan. Kleng deng deng kamarang kakaranggean, kenjang dewek hiji ge teu kabagean. Hafal teu? Cik ayo kleng deng deng
kencang dewek. Iya dia mah Sunda murtad apa teh cincang keling lu barek bae ge bisa nanti asal malam datang dia lihat bintang-bintang yening tawang ono lintang cahayu aku ngenteni teh kamu lanjut boro-boro Jawa lah sudah geliur semua. Masya Allah, Masya Allah. Hawa yang di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya. Kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Jadi kadinya Ceroh main sama orang Muhammad. Mau selawatan Bu? Lanjut apa udah? Lanjut apa cukup? Sallu ala Nabi Muhammad. Enak apa enak? Doi, lu nah ini tahmah. Untung saja Adam dapat WA wedang hangat. Kan kata orang Jawa, esuk-esuk ngopi awan-awan jeruk, mula-mula tiga pipi akhirnya cikopi kudu haneut ti pipi akhirnya haneut. Untung saja Adam dapat WA wahyu Allah. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Apa yang diijazahkan langsung sanadnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisanadil muttasil. At-talaqqi wal musyafahah. Cara ngaji Quran ketemu guru langsung kelihatan mukanya. At-talaqqi wal musyafahah. Apa yang diterimanya? Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna yang diterima adalah istighfar. Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna
akhirnya tanpa Google Maps, tanpa Sherlock, tanpa SMS, tanpa WA, tanpa lokasi, dikiring kaki kanjeng Nabi Adam, sampailah di Jabal Rahmah bertemu dengan bininya. Pas ngaliuk, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Akang teh dari mana saja sih? Dari tadi juga akang di sini, tapi kan kopi manisnya baru datang barusan. Ku tahu engkau lama menunggu untuk, memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Masya Allah. Pantesan Kang, aku beberapa hari ini mimpi terus ketemu Kang. Mimpi apa sayang? 3 hari mimpi terus. Mimpi apa? Pertemuan yang ku impikan, pertemuan yang ku dambakan. Nah, jangan apa ini kan? Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca istighfar. Makanya ibu-ibu kalau seret rezeki, sulit ekonomi, ngaco sanaki, jangan salahkan aki-aki. Sadar diri, tobat pada Allah Subhanahu, baca istighfar. Hari ibu-ibu gaduh dosa ente, aduh malah gak pisan. Gaduh dosa tuh. Ayo, kita semua orang-orang berdosa. Kalau seret rezeki pertanda dosa kita banyak, tobat pada Allah. Sebab kanjeng Nabi Nuh pernah pesan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Istaghfiru rabbakum, istighfar anjeun ka para anjeun. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah itu ada, siapa Allah ada itu ghaffara, maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya dia akan kirimkan air hujan yang tercurah dari langit untuk kamu semua. Wa yumdidkum bi amwalin. Apa kurang jelas? Dilebarkan harta kamu, wabanin, cerdas sehat anak-anak kamu, waj'alakum jannatin, sungai mengalir panen ikannya, jannatin, kebun kamu akan panen tanamannya, waj'alakum anharu, sungai kamu akan mengalir jernih panen ikan-ikannya. Kurang naon tak ayat coba. Ari eta kiai macana ira sabaraha kali ke eta mah lain waktu pengajianna beda eta mah. Hayam hideung heula. Ayeuna macan karuah naik betok ning air itu ya mah iwak lunu urangnya. Istighfar. Tapi saya banyak dosa kiai, lebih banyak ampunan Allah. Kesalahan saya besar, Allah yang maha besar. Bukankah kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan tawuran antar pelajar sampai mati itu anak buah Fir'aun di depan matanya? Nyatanya diangkat jadi kalimullah. Bukankah Umar bin Khattab juga pernah membunuh anak perawannya di depan matanya, dikubur hidup-hidup di sumur sampai mati di hadapannya? Nyatanya diangkat jadi khalifah Rasulullah. Bukankah Rabi'ah Adawiyah juga pelacur kenamaan yang sudah banyak langganan? Nyatanya diangkat jadi waliyatullah. Bukankah Syekh Atabatul Gulam juga tukang bobok, tukang taruh, tukang nyisatin androk, tukang rocok ada sendok, meh wojok lu sekali sendok lu ngarana mo? Nyatanya diangkat jadi waliullah. Kenapa? Ketika mereka melakukan dosa, tobat pada Allah Subhanahu. Indah kita mah dosa. Dosa paling besar adalah orang merasa tidak punya dosa. Yang hancur dosanya adalah orang yang sadar besar dosanya lalu menyesali perbuatannya. Ayo, astagfirullah, astagfirullah, Rabbi zidni
wafiqni amalan salihah. Bareng-bareng ya Bu ya, sallallahu alaihi Muhammad. Pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa besarnya. Malang nasibku sungguh membuat maluku. Istighfar boleh mana saja, tapi kalau ingin lapang rezeki banyak istighfar. Saya mah nggak bisa istighfar bahasa Arab, hayang Sunda mangga teh teuing. Mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu rama sareng muslimin muslimat. Duh, jam 4 pagi. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat. Sareng mugi Gusti ngahampura sareng dosa ibu rama sareng muslimin ngan mat ngumpul atau bisa kata. Saya nggak bisa bahasa Sunda, Jawa bae ora apa-apa. Ngono bae. Duh pangeran kula sanes ahli suwarga nanging kula mboten kiat wonten neraka. Menang sok bae, nggak ada larangan. Tapi yang paling bagus doa dari Al-Quran. Makanya saya bawa nih nyusun doa nih. Ini doa dari Quran semuanya, total dari Quran, dan ini doa terbaik seluruh dunia. Tidak ada doa lebih dari ini. Bukan sombong aing, masa panon-panon aing ngomong gitu, masa mata-mata itu. Ari baca Quran mah beda dengan baca yang lain. Bacaan yang lain kalau nggak ngerti nggak ada pahalanya, kata Ibnu Hajar Asqalani. Tapi baca Quran mah sonajan nggak ngerti artinya, bahkan batu herap guys, aku buta huruf tak. Nu batu herap dah, buta huruf. Baca Quran ada pahalanya. Alif lam mim 30 pahalanya. Yang lain mah dah. Milikilah kitab ini, munajat ini. Insya Allah nanti setelah ini Bapak Ibu saya bawa tidak banyak, paling cuma berapa biji. Silahkan tinggal ambil di situ karena saya tidak menjualnya kan. Ambil di situ, nanti bayarnya situ juga. Aing kudu nyi sorangan mambung aing. Istighfar. Begitu hebatnya istighfar, orang yang krisis ekonomi istighfar we. Orang ribut sekarang Indonesia tidak sedang baik-baik aja, tong hese-hese, geus tobat nasional, kabeh tobat bareng, ti handap ti RT na tobat, RW na tobat, lurah na tobat, bupati tobat, camat tobat, provinsi tobat, gubernur tobat, presiden kabeh tarobat, insyaallah beres negara ieu. Betul apa tidak? Ya kabeh yang bukan dosa tuh. Gimana tidak dosa? Ngurus rakyat mah henteu gaji nambah 50 juta. Saya dari dulu sudah bolak-balik ngomong tidak perlu DPR, tidak perlu aing mah. Sebab apa? Wakil rakyat ngumpul tinggalnya di komplek DPR, iraha ketemu rakyat. Pan kudunya apa? Wakil rakyat seharusnya merakyat. Nah itu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Lihat Kanjeng Nabi Yunus.
Nabi Yunus itu seorang nabi yang sangat terkenal, tapi dia kecewa dengan umatnya. Kenapa? 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang. 30 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang. Nih kalau malam ini pengajian cuma datang 4 orang, ya ngaji apa gaplek nih kira-kira? Gaplek sebarang orang nih. Tadi apa nih pelaku? Wah, yang udah profesional memang langsung nyemes banget ya. Yunus kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu, bikin partai baru, cemplung ke lautan, dimakan ikan hiu. Terus sama ada kiai bikin partai baru, tuh heran ya nama. Meninggalkan dunia dakwah karena mencari yang kuat. Pundung sila pengajian teh. Oh ngaitnya pengajian teh duit nah. Teu kudu pengajian mah pakai duit, cukup transfer gak bisa. Teorinya orang yang dimakan ikan hiu akan hancur tubuhnya berkeping-keping, tapi tidak dengan Yunus. Kenapa? Yunus sakti menderguna macet ajika seten. Apa yang dibacanya? Baca tasbih, handphone nggak bawa, WhatsApp nggak bawa. Semua orang tidak mau nolong. Sebab kalau dia diangkat ke perahu, maka yang lain harus ganti cemplungnya. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu lain ini huntu sekarang. Singkat zikirnya, pendek wiridnya, ringkas doanya, diijabah oleh Allah. Turun SK. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami lepaskan dia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan, Kenapa? Yunus baca tasbih dan Allah janji wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Apabila ada orang yang beriman hidup dalam kesulitan, hidup dalam himpitan, hidup dalam kesempitan, asal baca tasbih Nabi Yunus, dijamin habis gelap terbitlah. Syaratnya beriman. Punten, malam ini ada Pak RT nggak di sini? Pada punya RT nggak? Takutnya udah bubar nih. Ada RT? RT-nya beriman apa tidak? Berarti doa ini ampuh diamalkan sama Pak RT. Dijamin. Besok pagi Minggu ajak Pak RT ke kebun binatang. Bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, seluruh masyarakat Cikampek kompak dan serempak memberikan dorongan kepada Pak RT. Terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insya Allah Pak RT. Insya Allah Pak RT. Beak. Malah macannya bilang alhamdulillah. Ampuhnya tasbih. Lihat kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu anak dirut BUMN, badan usaha milik Namrud. Cuman gara-gara beda pendapat dengan ayahnya, akhirnya apa? Dia dipecat oleh ayahnya, ditangkap oleh negara, dibakar api yang sangat besar. Apa yang dia lakukan? Dia tidak minta tolong sama RT-nya, percuma. Dia tidak minta tolong sama lurahnya, sama pemimpinnya. Dia serahkan dirinya kepada Allah, sandarkan dengan kalimatnya apa? Kalimat tawakal. Apa yang dibacanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah.
ngemas jo. Ayo bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ringkas doanya, singkat zikirnya. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya, Ibrahim mati lecet-lecet, cecel-cecel, hidung-hidung. Kenapa Ibrahim menjadi sakti mandraguna? Karena Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran. Dan tidak lama kemudian muncul. Dia bertanya, kemana mobil? Nyemprot Pak RT, minggir. Kenapa Pak RT? Sebab mobil pemadam kebakaran itu bid'ah dolalah, tidak ada zaman Rasulullah. Nah jadi kira teh, ya sih aja. Saya mah tiap hari ngaji dengan radio Roh Jahat. Di pengajian radio Roh Jahat disebutkan ada hadis riwayat Sahih Bukhari, riwayatkan Bukhari bersumber dari Ibnu Abbas. Ketika Ibrahim dibakar api, dia tenang di tengah kobaran api, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan semprot pakai mobil, iya teh bid'ah dolalah. Iya, tapi saya nggak berani Pak RT, maka cek aing sia minggir. Entah siapa yang memberitahu ketika tiba-tiba datang Bu RT. Dengan langkah cepat dan gontai, kedua tangan suaminya itu pun ia gapai. Dengan harap-harap cemas ia berkata, jangan tinggalkan aku seorang diri sayang. Kata anak-anak, pret ya nah. Kemarin geng ngomong baik saya teteh. Dengan muka memerah dan nada sedikit marah, Pak RT berkata, baru kini kusadari betapa lemahnya iman begitu. Biarkan aku seorang diri, menyingkirlah engkau dari sampingku. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran. Dan Pak RT pun hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah dan seluruh masyarakat Cikampek berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT matang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya ulama-ulama Indonesia ketika Indonesia dikepung dengan senjata Belanda dan Jepang, senjata yang sangat lengkap, sadar kita cuma punya bambu runcing, tapi lisan mereka tidak henti mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sahabat Nabi dikepung musuh-musuhnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Dikepung pasukan musuh yang sangat banyak, senjata kurang, pasukan juga kurang, akomodasi kurang, gantungkan pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Indonesia walaupun kelihatannya bodoh-bodoh, tapi insya Allah belat rata-rata. Walaupun lemah-lemah, baca hasbunallah kita menjadi kuat. Allahumma. Lihat Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu seorang suami yang umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, can boga bodak. Memang yang namanya anak gampang-gampang ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, 30 sampai 50 tahun kawin belum punya anak. Bahkan di Cikampek ada yang belum kawin sudah punya. Maklum katanya sekarang zaman para bola, loba parawan di bola tihela gitu.
Nabi Zakaria mohon pada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan, berikan padaku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Diijabah oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu, akan kami beri anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah kami buat manusia dengan nama seperti dia. Rewas Zakaria Gusti rek kumaha abdi gaduh putra pana bita sekolah. Pun bojoge hapati ka pungkurna. Ini ngerti enggak ngomong kayak gini? Zakaria, Huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Itu urusan gampang buat aku. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna, sedangkan kamu dulunya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Gitu aja kok. Nah, itu tambahan. Baru Zakaria, Rabbi ja'alli ayat. Ini urusan kiai ini. Tuhan buatkan tandanya untuk aku. Kalau bahasa kiai lain, naon wiridna Gusti ini. Kedaku mah hato rekotna iman dan jero ngaji ya. 1. Allah tukaliman nasa salasata ayamin illa ramza. Topo wicara ora kekondok lawan padha lawase telu dina kejaba nganggo asa salira. 1. Kalau ingin doamu diijabah, ketika tidak kuat otak dan ototmu dan ingin istrimu nenek-nenek punya anak, 1. Tong cumarita jeung papada manusa tiru poe lilana kajaba ngangge asta salira. Jangan berbicara dengan sesama umat manusia selama 3 hari 3 malam lamanya. Tidak boleh ngobrol. Kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu. Jadi kalau ingin mustajab doa, jangan tidak ngobrol, banyak zikir. Kayak ibu-ibu Cikampek, tara dikir loh bang najis aing mah. Yang ketiga, wasabbih bil asyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Nih, ini tarikohnya nih, sok amalkan. Dulu banyak orang yang saya kasih ijazah ini, alhamdulillah berhasil. Banyak laporannya sudah alhamdulillah. Ketika diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun hamil. Ganjeleng salamur. Fa'auha ilaihim fa kharaja 'ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukrata wa 'ashiyya. Zakaria keluar dari mihrab, mengijazahkan dengan isyarat pada kaumnya. Langsung diijazahkan. Bisi anjeun hayang hasil jika kami pernah baca tasbih pagi dan petang, eta langsung tah Nabi Zakaria diijazahkan ke umatnya. Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria mewiridkan membaca tasbih. Ini pun bisa diamalkan sama Pak. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama, setelah kawin langsung diwirid dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat ternyata sang nenek kok mati. 1. Jika ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Jika ingin manis iman, cintai Allah. Kalau ingin mencintai Allah, banyak zikir pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, jika ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau ingin manis iman, cintai Rasulullah. Kalau ingin tumbuh rasa cinta pada Rasulullah, baca riwayat hidupnya, amalkan sunnahnya, banyak sholawat, sebut namanya. Itu aja dulu. Hamba yang dimuliakan, dalam hidup ini kita sering mendengar nama buah-buahan, nama hewan.
Tapi antara satu buah dengan yang lain tidak sama, satu hewan yang lain tidak sama. Contohnya, ada pisang Ambon, ada pisang Gepok, tapi pisang Ambon tidak sama dengan pisang, walaupun sama-sama. Ada ayam sayur, ada ayam Bangkok, tapi ayam sayur tidak sama dengan ayam, walaupun sama-sama. Ada buah kueni, ada buah gedong, tapi mangga kawani tidak sama dengan mangga gedong walaupun sama-sama. Ada orang Cikampek, ada orang hutan, tapi orang Cikampek tidak sama dengan orang walaupun sama-sama. Sebab orang Cikampek rajin sholat, sedangkan orang hutan tidak pernah. Makanya kalau di Cikampek ada yang nggak sholat, namanya orang. Kalau ibu punya suami nggak sholat, tiap malam dikegepan orang. Besok punya anak, anaknya juga anak orang. Besok namanya jangan Cikampek tapi kampung. Sebab ibu-ibu yang pengen pulang itu namanya turunan orang. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya manungsa biasa. Balik Nabi kaya yakut mencorongi antarane watu ireng lan liyane. Monggo Allahumma shalli wa sallim sayyidina adada ma fi ilmillahi salatan daimatan. Malam ini tidak usah panjang-panjang. Nabi Muhammad itu manusia yang paling banyak disebut namanya, yang paling banyak like dan komennya, paling banyak subscribe-nya. Coba kalau bikin admin dia. Kapan nama Muhammad disebut? Satu, ketika akhir ini kita melakukan pelanggaran di dalam surga, salah satu doanya Allahumma bihaqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah balik bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana kau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Ada berkata, ya Rabbi innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aytu maktuban 'ala qawa'imin 'arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'aratu annaka lam tudhif isman min asma'i khalqik illa lahu wa habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku angkat kepalaku pandang tiang-tiang pancang aras, ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam seutai kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Allah berfirman, sadaqta ya Adam, innahu labul khalqi ilayya wa innahu la akhrul anbiya'i min dzurriyyatika walaula ma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu, yang kalau bukan karena dia aku tidak akan menciptakan kamu. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah, Adam dan Hawa ketika melakukan pelanggaran di surga baca istighfar dan tawasul, untung jadi kita selamat semua. Tapi setan ketika diinterpelasi, ditanya oleh Allah, tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Memang setan mah anti istighfar, anti. Setan memang anti istighfar, anti. Jelas apa jelas? Gitu aja kok.
Aduh. Yang kedua, nama Muhammad adalah merupakan nama yang menjadi PIN, menjadi password orang masuk Islam. Umpamanya Bang Ahok masuk Islam, amin, amin. Umpamanya Haritanu masuk Islam, amin. Haritanu itu singkatan hancurnya Republik Indonesia tanpa adanya Nahdlatul Ulama. Tuh Haritanu. Tuh kalau dua orang itu masuk Islam, ibu-ibu, pengasuh Al-Hasan bisa mengajukan proposal sunatan massal untuk 3.000 orang anak di Cikampek ini. Asal satu di antara mereka masuk Islam, 3.000 anak siap disunat, dan jatah satu anak 3 kali disunat. Mau? Ya aku. Apa maksudnya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Islam lepas. Ganti wa asyhadu anna musaddiq rasulullah. 3. Jam 4 pagi saat orang masih tertidur mendengkur di atas kasur padu tuur jeung bujur, sudah ada yang manggil-manggil, tidak sareh nyebut namanya, tapi kita tahu siapa dia. Assalatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaihi ya man asra bika al-muhaymin laylan nilta ma nilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis-salati fa salli kullu man fi as-samaa wa anta al-imam sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Udah nggak ada ya? Suara apa? Sungut siap menyebut. Fitnah wae. Bahwa dia yang melakukan tindakan kriminal malah petugas dianggap kriminalisasi. Siapa? Fitnah siapa? Siapa yang dimaksud dengan imam mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa karimah akhlak, orang yang mulia akhlaknya? Siapa khalaqal sebaik ciptaan Allah? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai kita tarhim pukul beduk, kita azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Percis si Cikampek pinggir. Ya Rasulullah. Pakai Jumanta, aduh.
sisawon sekali adzan nama Muhammad disebut 2 kali 2 kali 10. Itu belum ada orok yang lahir. Orok yang lahir diadzankan supaya nyingkir kuntilanak yang akan mengganggunya. Itu belum ada orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan adzankan telinganya supaya nyingkir jinnya. Itu belum ada orang yang pindahan rumah. Orang pindahan rumah adzankan kamar-kamarnya supaya nyingkir jurik-juriknya. Itu belum ada orang yang mati. Orang yang mati diadzankan supaya sadar orang yang mengantarnya. Udah berapa kali nama Muhammad disebut? Selesai adzan kita baca doa Allahumma rabb hadhihi dawatin wa salatil ati sayyidina. Yang adzan di satu masjid itu cuma 1 orang. Tapi yang baca doa ada 975 orang kali 5 sebarang ya. Selesai baca doa langsung ambil air kopi lah. Ngambil air wudhu kemudian baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Selesai baca doa masuk masjid, di depan ada tulisannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li dzunubi wa ftah li abwaaba rahmatik. Masuk tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid ingat pesan kanjeng Nabi. Setelah qobliyah sebelum iqamat pesan kanjeng Nabi, idza sami'tumul mu'adzina faqulu bersama yaqulu summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha 'ashran summa sallallahu alaihi wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi ila li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala alaihi wasilah halat lahu syafaati. Jika kamu mendengar seorang muadzin kumandangkan adzan, ucapkan seperti yang diucapkannya. Setelah itu berselawatlah padaku, karena siapa yang selawat padaku 1 kali, Allah akan selawat kepada dia 10 kali. Lalu mintakan wasilah kepada Allah untuk aku. Wasilah itu kedudukan paling tinggi hari kiamat yang hanya diberikan untuk 1 orang di antara hamba-hambanya. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka siapa tim sukses yang memintakan untuk aku dapat wasilah, kelak yaumul kiamah berhak mendapatkan syafaatku. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Makanya pantas orang Cikampek, orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang NU antara adzan dan iqamah suka membaca sholawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ala ya Rabb Allahumma sholli ala ya Rabbi balighul wasilah. Maka Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allah masih ada yang begitu di sini? Masih ada? Berarti benar orang Ahlussunnah wal Jamaah, iya. Berarti benar orang Cikampek, betul. Berarti benar orang NU, betul. Yang salah ente. Benar NU yang salah. Masuk iqamat ada Muhammad, masuk sholat ada Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Assalamualaikum. Ibu-ibu nggak bisa tahiyat nih. Assalamu alayna. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka. Sekali tahiyat, sekali sholat, sehari semalam 5 waktu sholat, tahiyat awal
2 kali 4 8 tambah tahiyat akhir 5 kali 5 25, 8 tambah 25 hitung sekarang, 8 tambah 25 berapa Bu? Itu baru 1 orang, sedangkan yang sholatnya 975 berapa? Masya Allah. Selesai sholat langsung kita wirid Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha la ilaha terus La ilaha illallah Muhammad. Itu Muhammad masih ngikut baik. Selesai kalimat haqqin aliyah nahya wa lihana mutu wa bi'an wa insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatil karami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim barik ala Fatihah wa radhul terus imam Allahumma shalli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina kata Muhammad deui wae wa salamun 'alal mursalin wa mau pulang ke rumah ingat pesan Nabi majalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah yaumil qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Hadis ini dihasankan oleh As-Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi'. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis kemudian mereka bubar pulang ke rumah masing-masing sebelum zikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi mereka, kecuali kumpul itu, majlis itu nanti hari kiamat akan menjadi kerugian, kesedihan dan penyesalan. Jika Allah mau, Allah menyiksa mereka, jika berkenan Allah mengampuni mereka. Makanya umat Islam Indonesia, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, makanya orang Cikampek, makanya orang NU selesai sholat dan baca doa dengan imamnya tidak bubar sebelum sambil salaman dengan imamnya, salaman dengan temannya, salaman dengan RT-nya. Apa yang dibaca? Sallallahu ala Sallallahu berarti benar orang Cikampek, berarti benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti benar NU yang salah. Pulang ke rumah kedengaran cucunya nangis, keok. Cucunya ya ngeong. Cucunya gimana? Nah, itu sapi tak kacirit. Kata bapaknya, tong siapkan kambing 2 ekor, anak kamu kan laki-laki, siapkan juga kembang 7 rupa, baskom yang baru, air yang bening, siapkan gunting yang tajam, jangan lupa minyak wanginya, undang tetangga semuanya, undang Pak Ajengan, undang jamaah, undang Pak RT, rame-rame malam hari, kita cukur anakmu sambil digendong pakai olesin minyak wangi. Apa yang dibaca? Ya Nabi, ya Rasul, salam, ya Habib, salam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا حبيبي يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الله يا نبي يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك. Ada apa saja umat Islam senantiasa baca rawi. Di sini rawi apa berjanji? Berjanji apa rawi? Itu walak barokah. Ada urusan apa saja. Bangun rumah nggak selesai biar cepat selesai baca salawat. Salawat apa? Salawat kamilah. Allahumma kamilata tamat Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin Pak goblok datang macam-macam penyakit, baca sholawat. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abda wa nuril absari wa dhiya'iha wa ala orang ribut pertentangan partai politik, beda pilihan capres, gubernur dan sebagainya. Tenang, kita mah jangan ribut. Baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili wa akhrijna wa ala
Ibu-ibu mau bareng selawatan? Bisa apa tidak Bu? Selawatnya begini ya. Rihambal huda ya manar ad-dhiya. Nggak teraskan. Rihambal huda ya manar ad-dhiya. Sami'tuka fi sa'atin min safa. Saya ini penggemar lagu Ummul Kalsum. Anak saya kebetulan bareng dengan putranya Ajeng Anandang. Jadi saya suka main di museumnya Ummul Kalsum. Dan doakan ya Bapak, nanti kita juga akan bangun museumnya Roma Irama di Depok. Insya Allah kita doakan beliau sukses. Bisa Bu selawatnya? Ya udah, bisa ikut aja ya Bu ya. Allah wungkul ini. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatah ya jiratal alami ya muhailal judi wal karami ya Rasul ya Rabbi ya Rasulullah salam wal fatah يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإيسان والحسن يا رسول يا ربيع الشاد والدهر يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشاد والدهر والفتى يا جيرة العالي Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hadirkan Rasulullah di benak kita supaya beliau merindukan kita. نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعلى وخيف منا فمن هذا وكن
ذكري يا رسول يا ربيع الشان والدرب يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرب عقد اليتيم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عروا فتئد فينا أخا الوهري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم لقد اليتيم والهرم يا مهيمن الجود والكرم صلوا على محمد يا محمد أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فالذكر أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم سهوري مثل ما قد جاء بالسنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم وتياتي وكالعلم يا مهيمن الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتي واهدنا الحسنى بحرمتي ربي فانفعنا ببركتي واهدنا الحسنى بحرمتي فأمتنا في طريقتي ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم وتياتي وكالعلم يا مهيمن الجود والكرم Suara Muhammad. Coba bareng-bareng ya. Saya mau dengar, saya nggak pakai mic, ibu bunyi. Ya Rasulullah
سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وفتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. Hamba yang dimuliakan, Rasul yang kita rindukan sudah pergi, sudah tidak ada. Tapi kita masih bisa menikmati sabda-sabdanya. Kita masih bisa menikmati tampilan perilakunya. Dan kita masih bisa meneladani apa yang dilakukannya melalui orang-orang yang secara berkesinambungan melanjutkan risalahnya. Siapa mereka? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah ahli waris nabi-nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Jangan tanya uang sama kiai, jangan tanya harta sama ulama. Wa innama warathul ilma. Para ulama itu, para nabi itu mewariskan ilmu pengetahuan pada para ulama. Faman akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil dengan keuntungan yang besar. Yang diwariskan oleh nabi adalah ilmunya, dan ahli warisnya adalah para ulama. Beruntunglah kita, ada salah satu di antara warasatul anbiya yang sempat bersama dengan kita, Kiai Haji Ahmad Hidayat. Orang sering berkata, orang itu mulia karena hartanya, tidak. Orang mulia karena nasabnya, tidak. Orang mulia adalah karena ilmu dan akhlaknya. Mengapa? Karena Nabi mewariskan agamanya tidak kepada orang yang berhubungan nasab dengan dia semata, tetapi kepada para ulama yang mewarisi ilmunya. Itu sebabnya malaikat ketika akan ada pengangkatan khalifah di muka bumi protes, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah kau akan angkat seorang khalifah itu orang yang suka menciptakan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami orang yang rajin bertasbih, bertahmid, bertakdis. Kami pimpinan majelis taklim, kenapa yang diangkat kau dia? Ini a'lamu ta'lamun. Aku tahu yang kamu tidak tahu. Kemudian Allah adakan debat capres antara malaikat dengan Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala malaikati qala anbi'uni bi asma'i haula'i itu salikin. Setelah debat, malaikat kalah, akhirnya mengakui subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berhaklah Adam yang menjadi khalifah karena ilmunya. Nasabnya malaikat lebih mulia dari sinar, dari cahaya. Adam mati tanah, tapi walaupun dari tanah nasabnya tidak kelihatan mulia, ilmunya unggul, lebih mulia yang berilmu daripada orang yang cuma pamer nasab. Saudara-saudara, jelas apa tidak? Makanya Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Kenapa? Umurnya masih muda. Jin nolak, iblis nolak. Alasannya apa? Alasannya cuma satu. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, sebab nasabku adalah dari api, sedangkan Adam turunan tanah. Tidak pantas saya sujud ke dia. Ternyata yang pamer sisilah yang pertama adalah iblis. Bagi Allah, aku yang bikin. Kalau memang Adam itu unggul, walaupun dibikin dari tanah, sujud siapa dia, kudu hargaan kalau pinter. Hamba Allah, ketika Bani Israel akan perang juga diangkat seorang pemimpin namanya Talut, protes Bani Israel teh. Kenapa dia yang diangkat? Panas sabna tepunggu saya tamah. Teboga dewa duit ke tim sukses. Allah jawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi jismi. Allah sudah pilih dia sebab apa? Dia ilmunya lebih unggul daripada kamu kan pamer nasab unggul sia. Di sini Allah katakan bahwa Talut walaupun bukan turunan pemimpin, tapi dia unggul ilmunya, lebih layak diangkat daripada mereka yang cuma cerita silsilah doang, saudara. Oleh karena itu beruntunglah kita semua dijadikan orang-orang yang dekat dengan para ulama, dan kita doakan ini tanaman-tanaman yang ada di sini.
putra putri beliau, anak cucu beliau. Moga-moga terus mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, dan kita semua bisa minum air daripadanya. Fa usyibat makna dhamir syani wa uribat fil hani bil alhani. Biarkanlah hati kita disiram dengan satu kalimat tauhid, tapi penampilannya berbeda. Ada yang dengan qasidahan, ada yang dengan marawis, ada yang dengan hadroh, ada yang dengan dangdut. Fa uribat fil hani bil alhani. Beda-beda nyanyian, tapi sebenarnya berangkat dari hati yang sama, yang mengajarkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.